Pemirsa, apakah longsor di sisi tol Purbalenyi kilometer 118 bisa merembet ke badan jalan dan apakah untuk perbaikannya akan menuntut penutupan jalan tol? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan General Manager PT Jasa Marga Purbalenyi, Pratomo Bimawan Putra via sambungan telepon. Selamat pagi Pak Bima. Selamat pagi Pak. Ya, dan kita juga menunggu sambungan dengan peneliti LIPI Adrin Tohari dari Bandung, Jawa Barat melalui Skype. Kita ke Pak Bima terlebih dahulu tentunya. Pak Bima, ini ada beberapa stakeholder di sini, ada ke pihak kepolisian, ada Kementerian PUPR, di sini juga ada Jasa Marga. Terkait dengan masalah ini, Jasa Marga handle masalah apanya nih Pak? Ya tentu Jasa Marga menghandle membantu kepolisian tentunya untuk bidang traffic management. Kemudian juga Jasa Marga handle untuk pekerjaan penanganan perbaikan lerengnya pasca longsor. Gitu. Baik. Nah, apa langkah-langkah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang akan ditempuh oleh Jasa Marga terkait kita lihat visualnya ini sudah jaraknya hanya 3,7 meter saja terhadap badan jalan. Ini dikhawatirkan ketika nanti ada cuaca buruk atau hujan lebat ini akan terjadi longsor susulan. Apa strategi-strategi yang akan diterapkan oleh Jasa Marga sendiri, Pak? Baik Pak. Yang pertama untuk penanganan darurat ya Pak yang sudah kami lakukan adalah untuk yang ini ada dua kejadian sebenarnya Pak di jalur Ambon maupun jalur Bandung. Jalur Ambon menuju Bandung, jalur Bandung ini menuju Jakarta gitu ya. Jadi untuk yang jalur A kami sudah lakukan penyedotan dengan menggunakan pompa baik dari Jasa Marga maupun bantuan dari instansi terkait diantaranya BBWS Citarum peminjaman pompa dan alhamdulillah saat ini sudah kering gitu ya untuk genangan di jalur A dan sekarang sedang kami lakukan penggalian untuk menemukan inletnya Pak, inlet gorong-gorong. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk yang jalur A ini diawali oleh longsor dari luar Rumija Jalan Tol. Longsor tersebut kemudian menutupi material longsornya masuk ke menutupi inlet gorong-gorong yang harusnya mengalirkan air dari sisi jalur A menuju jalur B. Nah saat ini air sudah kering, kami sedang berupaya melakukan penggalian. Saat ini kami minus sekitar 3 meter ke dalam Pak, ke bawah. Perlu menggali lagi 3 meter untuk menemukan inlet gorong-gorongnya. Baik. Itu untuk jalur A, untuk jalur B Pak, untuk jalur B yang kami lakukan, yang sudah dilakukan adalah kami pasang terpal untuk menghindari infiltrasi air hujan secara langsung ke tanah. Kemudian juga kami lakukan pemasangan cerucut dolken, kemudian menyiagakan petugas gitu Pak. Baik, apakah ada rencana untuk menutup sementara jalur ini Pak? Ya, untuk sampai dengan saat ini tidak ada penutupan. Jadi untuk jalur perlu kami sampaikan untuk jalur A, jalur menuju Bandung itu tetap normal. Untuk jalur B, memang sampai dengan saat ini masih dibuka 2 lajur, hanya ditutup bahu jalannya untuk pengamanan area kerja. Nah, hanya nanti ada beberapa fase Pak, ada beberapa fase pekerjaan di mana lajur 1 akan ditutup setengah gitu Pak. Nah sehingga jadinya sisa 1 lajur. Nah untuk mengantisipasi kepadatan yang akan dilakukan yang pertama untuk pengerjaan yang di lajur 1 itu akan dihindari saat peak Pak. Baik. Akan dihindari saat peak dan yang kedua kami siagakan untuk kontraflow. Nah ini tentunya kontraflow pemberlakuannya berdasarkan diskresi dari kepolisian, tapi kami selalu siap 24 jam selama penanganan longsor ini. Baik, jadi 24 jam siap siaga memantau dari pihak Jasa Marga ya. Tapi ada satu mungkin pertanyaan terakhir Pak Bima untuk Jasa Marga. Banyak sekali analisa-analisa di media mungkin kita bisa membacanya dari para ahli. Bahkan ada yang kemudian menyatakan bahwa pengerjaan jalur ini tidak melihat sisi aspek geologisnya ketika melakukan pembangunan jalan di sini. Apa komentar atau apa jawaban dari pihak Jasa Marga sendiri Pak? Ya, tentu kami terbuka Pak dengan masukan ataupun usulan dari pihak lain di luar. Hanya kami dalam mengerjakan perbaikan dampak longsor, penanganan dampak longsor ini, kami tentu meng-hire tim ahli Pak. Kami ada tim ahli, kemudian juga kami dibantu oleh Kementerian PUPR dan juga ada tim
tim kontraktor pelaksana juga Pak. Jadi kami mengerjakannya tentu tidak sendiri Pak. Jadi Baik. dan ini apa yang kami kerjakan sudah melewati fase diskusi juga fase verifikasi oleh tim ahli. Baik. Baik, terima kasih Pak Pratomo Bimawan Putra, General Manager PT Jasa Marga Purbalunyi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita ke peneliti dari LIPI, Pak Adrin Tohari. Selamat pagi Pak Adrin, bergabung langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Mas. Ya, Pak Adrin, kalau kita lihat juga di berbagai media pernyataan dan juga analisa dari Anda dilansir oleh berbagai media. Apa sebetulnya saran dan juga solusi yang mungkin harus dilakukan oleh pihak terkait, semua stakeholder yang menangani dan juga mengelola jalan tol jalur ini? Ya, permasalahan utama terjadinya longsoran di lokasi tersebut itu adalah karena air. Jadi manajemen air itu sangat penting. Air itu bisa dari air hujan maupun air genangan. Nah, terjadinya longsor kemarin itu kan karena ada genangan air yang kemudian merembes ke bawah tubuh badan jalan yang berupa timbunan, akhirnya memicu longsoran-longsoran lokal yang men-trigger longsoran globalnya. Nah, ini yang mungkin miss oleh pengelola jasa marga ketika melakukan konstruksi badan jalan tersebut di tahun 2003. Jadi harusnya ada pemetaan-pemetaan apabila terjadi longsoran di sekitar lereng-lereng di luar dari badan jalan itu. Nah, untuk sekarang ini menurut saya jangan dilupakan adalah masalah drainase bawah permukaan. Jadi ketika dilakukan perbaikan lereng, maka jangan lupa mengenai drainase bawah permukaan. Baik. Pak Adrin, ini solusi untuk sementara tidak ada penutupan jalur sementara. Apakah menurut Anda ini keputusan yang tepat atau mungkin harusnya memang ini ditutup sehingga sampai kemudian ini diperbaiki secara total atau bagaimana? Ya, penutupan secara total menurut saya tidak diperlukan, tetapi yang perlu diingat jangan sampai ada kemacetan di daerah tersebut. Karena ketika ada kemacetan maka akan ada beban tambahan di badan jalan yang bisa kemudian dia menyebabkan terjadinya longsoran. Karena kan badan jalan itu punya suatu kapasitas di mana dia tidak bisa menerima beban yang berlebihan. Apalagi sekarang ini kan kondisi lerengnya sudah menjadi terjal, kemudian juga sangat rentan karena sudah terekspos gitu ya ke aliran air hujan, sehingga itu yang perlu dihindari adalah kemacetan. Jadi kalau lalu lintasnya lancar, saya pikir tidak jadi masalah. Oke, kalau lalu lintas lancar tidak jadi masalah, tapi kalau kita tahu bahwa jalur ini kan juga jalur yang lumayan padat, kalau kontraflow ini kan jadi kemudian ada sumbatan-sumbatan lalu lintas sehingga ini bisa menjadi beban. Apakah ini bahaya Pak Adrin? Ini mungkin ada juga pelarangan-pelarangan terhadap kendaraan-kendaraan berat yang golongan 2 ya Mas. Jadi dia tetap jalan tersebut dibuka untuk golongan 1 tapi dilarang untuk golongan 2. Jadi tidak hanya kalau misalnya kontraflow lebih baik dari kedua arah itu ditutup untuk golongan 2 yang bebannya mungkin bisa memberikan pengaruh terhadap kestabilan lereng di lokasi tersebut. Iya. Ya, kalau kita masih ingat Pak Adrin, di beberapa tahun yang lalu sempat juga ada masalah jembatan Cisomang yang kemudian juga disorot, kemudian juga ada memberikan analisa bahwa kondisi tanah di sana memang punya karakteristik yang berbeda. Bisa diceritakan tidak Pak, dari jalur tol ini ada mungkin bisa ada area A, area B, area C yang kemudian bisa berbeda-beda karakteristiknya. Bisa diceritakan tidak Pak, kondisi tanahnya seperti apa? Nah, kita bisa mulai dari arah Cikampek menuju ke Padalarang, itu dimulai dari kilometer 90 sampai dengan 92 itu daerah rawan longsor yang selalu bergerak setiap saat. Dan itu penanganannya sudah sangat masif yang dilakukan oleh Jasa Marga, memasang tiang bor dan sebagainya supaya badan jalan tidak ikut bergerak. Kemudian di kilometer 96 pernah terjadi longsoran juga, itu juga pengaruh dari batu lempung. Yang di kilometer 90 sampai 92 itu pengaruh batu lempung. Batu lempungnya dia sangat aktif sekali ketika dia terekspos oleh perubahan cuaca. Di 96 juga demikian, itu pernah longsor tahun 2000 sekian gitu. Kemudian juga di antara kilometer 114 sampai dengan 124 itu banyak sekali lereng-lereng kupasan dan juga timbunan. Nah, itu juga kestabilannya bisa terganggu apabila terkena cuaca yang sangat ekstrim. Jadi secara geologi memang
ada batu lempung yang sangat aktif terhadap perubahan cuaca, dan juga ada tanah vulkanik, produk vulkanik yang dia tidak padat, yang mudah sekali dia mengalami penjenuhan sehingga mengalami kelongsoran di wilayah tol Cipularang. Baik. Jadi kondisi tanah di sekitar tol ini memang punya karakteristik yang berbeda sehingga agak sedikit tidak terlalu stabil dibandingkan dengan jalur-jalur tol yang lain, begitu ya, Pak Adrin ya? Pada dasarnya di seluruh wilayah Jawa Barat, Pulau Jawa khususnya, kalau kita melakukan pembangunan jalan tol itu akan bertemu dengan tanah vulkanik yang tidak padat sehingga dia mudah sekali mengalami penjenuhan pada saat musim hujan, dan juga batu lempung yang kalau misalnya dia terekspos dia akan mengalami aktivasi sehingga bisa menimbulkan pergerakan. Jadi dimanapun kita membangun jalan tol, kalau misalnya bertemu dengan dua jenis batuan tersebut, maka kita harus waspada terhadap kerentanannya. Baik, terima kasih Pak Adrin Tohari dari LIPI bergabung bersama kami langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga tadi ada beberapa saran dan juga masukan untuk stakeholder yang menghandle untuk jalur tol ini.